Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, seiring dengan berjalannya hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Tibalah saat ini kita diizinkan Allah, diperkenankan Allah sebagai Rabbi Sang Pencipta untuk kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang lebih indah dari 1000 bulan, bulan yang pada hari-hari, pada malam-malamnya terdapat keistimewaan-keistimewaan yang diturunkan Allah pada bulan suci Ramadan. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Kita wajib bersyukur dan insya Allah kita akan diperkenankan kembali untuk melaksanakan semua amal ibadah pada bulan Ramadan ini. Karena sering saya sampaikan, pada bulan Ramadan ini kemungkinan ada dua. Yang pertama, kita yang ditinggalkan Ramadan, atau kitalah yang akan meninggalkan Ramadan. Ketika yang pertama yang saya sampaikan, Ramadan meninggalkan kita, berarti Ramadan berakhir dengan habis kita melaluinya, dan Ramadan pergi meninggalkan kita, dan kita berdoa insya Allah akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Tapi ketika kitalah yang akan meninggalkan Ramadan, maka kita akan meninggal dunia, tidak akan bertemu dengan Ramadan. Olehnya itu di dalam kehidupan ini, ketika kita diwajibkan Allah untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya puasa itu kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan yang dapat keistimewaan di dalamnya. Ketika pada bulan Ramadan terdapat turunnya malam Lailatul Qadar, kemudian pada malam bulan Ramadan juga terdapat suatu keistimewaan yang mana diturunkan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menunaikan ibadah puasa, tentunya kita harus mengetahui, harus mengerti bahwa puasa Ramadan itu dibagi atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama pada bulan Ramadan disebut dengan As-Saumul Awam, atau puasanya orang awam yang dilakukan oleh para pemula. As-Saumul Awam ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus saja, tentunya muslim. Ketika ia berpuasa pada saat pemula, ia hanya bisa menahan lapar dan haus semata-mata. Sementara puasa mata dan telinga dan mulut, ia tidak bisa menahannya. Hanya 2 ini dulu untuk tahapan As-Saumul Awam. Kemudian lanjut pada fase yang kedua, naik tingkatan dari As-Saumul Awam ini, naik kepada As-Saumul Khusus, adalah puasanya orang khusus. Tentunya ada peningkatan dari puasa awam tadi. As-Saumul Khusus ini, di samping puasa makan dan minum, ia juga menambah dengan puasanya mata, puasanya telinga, dan puasanya mulut dari perkataan. Ketika ia menjaga pandangannya daripada tayangan-tayangan yang tidak pantas pada bulan Ramadan, ketika ia membuka handphone, membuka media TV, dan lain-lain sebagainya, ada tayangan-tayangan yang tidak pantas, ia segera menghentikan tayangan, menghentikan pandangan untuk melihat hal-hal yang tidak pantas pada bulan Ramadan. Kemudian menahan puasa pendengaran. Ketika sesuatu yang didengarkan ada hal-hal yang berkaitan dengan suatu pembicaraan yang tidak pantas, hal-hal yang sebagian besar tentang kejelekan orang lain, maka ia menjauh dari tempat itu. Atau bahkan ketika ia tahu suatu tempat itu yang tidak pantas ia datangi pada bulan Ramadan, maka ia tidak bisa mendatangi tempat itu. Karena apa? Bisa adanya pendengaran-pendengaran atau hal-hal yang tidak baik. Kemudian menahan pandangan tadi, lanjut pada menahan pendengaran. Kemudian yang ketiga pada puasa khusus ini adalah menahan ucapan mulut dalam berbicara. Tentunya menghentikan ujaran kebencian selama bulan suci Ramadan, menghentikan ujaran-ujaran untuk menjelekkan orang lain, membuka aib teman, saudara kita, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan itu bukan hanya bisa memakruhkan puasa, bahkan menghilangkan pahala kita. Subhanallah, ketika pahala kita habis, dicabut Allah semua. Ketika kita tidak menahan pandangan, Allah mencabut pahala kita. Ketika kita tidak menahan pendengaran, Allah mencabut pahala kita. Kemudian ketika tidak menahan mulut,
ucapan, perkataan, Allah mencabut pahala kita, habislah semua pahala. Kemudian kita berbuka nantinya, tidak ada yang kita peroleh selain lapar dan haus semata-mata. Banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tahu mereka berpuasa sebenarnya, bahwa mereka tahu mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah. Padahal sesungguhnya tidak ada yang mereka peroleh saat berbuka, melainkan lapar dan haus semata-mata. Subhanallah. Ketika kita pada tingkatan puasa as-saumul khusus ini, mari kita jaga mata, kita jaga telinga, kita jaga mulut kita, sehingga ketika kita berbuka diberikan Allah pahala yang begitu berlimpah. Jangan seperti hadis tadi, kita yakin kita berbuka puasa dengan mantap, kita yakin kita berpuasa dengan pahala yang mantap, padahal tidak ada yang kita peroleh selain hanya lapar dan haus semata-mata. Kemudian puasa tingkatan yang ketiga adalah as-saumul khusus al-khusus. Tentunya ada peningkatan dari awam, kemudian khusus, kemudian khusus al-khusus. Khusus al-khusus ini ditambah lagi, bukan cuma menahan makan dan minum, juga menahan mata, telinga, dan mulut, tapi ditambah lagi dengan puasanya hati. Puasa hati ini adalah puasa yang biasanya dilakukan oleh para wali, oleh para ulama yang sudah memiliki ketingkatan tinggi di dalam puasa Ramadan. Ketika mereka hanya berpikir kepada Allah semata dan bahkan tidak memikirkan tentang hal dunia semata. Mereka berpikir khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, seiring dengan berjalannya waktu, terkadang kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, kita tidak sengaja, begitu sibuknya di dalam tugas, begitu banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, kita kemudian lupa bahwa kita menunaikan ibadah puasa. Masuklah kita ke dalam rumah, kemudian kita meneguk minuman, mencicipi makanan yang ada di meja, yang ada di dalam rumah kita. Ketika kita lupa, kita memakan makanan ini, ada kalanya kita merasa ragu bahwa ketika kita memakan dan meminum itu, bahwa pahala kita tidak dapatkan dan puasa kita batal. Apakah kita harus menghentikan saat itu atau meneruskan? Nah, di sini ada keraguan-raguan di dalamnya. Olehnya itu saya menyampaikan, mari kita jangan ragu-ragu ketika kita berbuka pada saat itu atau kita makan tidak sengaja dan karena lupa, kita teruskan puasa. Harus kita sempurnakan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa ketika umatku di dalam bulan Ramadan ia makan dan minum berdasarkan karena ia lupa. Ini perlu kita garis bawahi. Barang siapa ketika ia makan dan minum berdasarkan karena ia lupa pada bulan Ramadan, maka teruskan puasa itu. Teruskan, sempurnakan puasa itu sampai kita berbuka, karena yang memberi makan kita saat lupa tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ada keringanan yang diberikan kita, sehingga ketika kita sudah tahu, mari kita jaga puasa kita. Ketika kita lupa melakukan hal ini, maka kita sempurnakan puasa kita.